halo semuanya. Gue hari ini mau info banget nih. Takutnya makin banyak kasus-kasus yang kayak gini beredar ya. Tadi pagi, gue itu harusnya ada interview di PT Angkasa Pura II. Kebetulan gue apply di bagian accounting dan finance. Itu gue apply-nya kurang lebih 1 minggu yang lalu. Terus udah dibales, kita disuruh isi form data karyawan. Terus dia kasih attachment, lampirannya itu ada 3 lembar kayak gini. Nah, lembar pertama itu isinya soal panggilan seleksi rekrutmen calon karyawan ya. Di sini ada hari, waktu, tempatnya, lokasinya. Terus ditandatangani oleh Bapak Tri S. Sunoko selaku GM Perencanaan dan Pengembangan. Nah, lalu lembar keduanya itu ada daftar calon karyawan yang harusnya diseleksi. Itu ada 40 nama. Terus di sini ada nomor tesnya, ada ruangnya, ada waktunya. Dari pukul berapa sampai berapa. Nah, terus di lembar ketiga, ini yang menarik. Di lembar ketiga ini ada PT Angkasa Tour and Travel. Yang ada tulisan keterangannya, peserta tes diwajibkan untuk melakukan SMS konfirmasi kehadiran ke nomor HRD di nomor WhatsApp sekian dengan mengirim format nama, tanda pagar, PT Angkasa Pura, tanda pagar, hadir atau tidak. Lalu untuk reservasi tiket dan mobilisasi penjemputan di bandara ke tempat pelaksanaan kegiatan, peserta seleksi diharapkan untuk melapor ke penanggung jawabnya itu Insinyur Haji Edi Gunawan Eskom. Ya. Jadi ada catatannya di sini. Biaya akomodasi, biro perjalanan, tiket PP, mobilisasi, hotel, konsumsi untuk setiap peserta. Yang kedua, pakaian seragam dan perlengkapan tes peserta calon karyawan telah disediakan untuk masing-masing peserta. Jadi, kalau gue bisa pastiin di sini itu kita disuruh isi form yang kayak nama lengkap, nomor KTP, terus kota peserta dan tujuannya, email, foto terbaru. Jadi dikirim via WhatsApp ke penanggung jawabnya Insinyur Haji Edi Gunawan Eskom ini. Nah, di sini tuh ada prosedur pergantian dana transportasinya. Jadi sistemnya kalau gue baca di sini tuh kayak reimburse. Sistem reimburse, pergantian dana. Jadi semuanya itu kita sendiri dulu yang bayar ke si PT Angkasa Tour and Travel. Tapi yang anehnya, nomor rekeningnya itu rekening pribadi. Untungnya di sini mereka nggak dapat uang gue sama sekali, sama peser pun, karena gue di Tangerang dan gue merasa gue masih bisa sendiri untuk PT Angkasa Pura II. Nggak perlu pakai travel, nggak perlu penjemputan, nggak perlu akomodasi, mobilisasi untuk kesana gitu. Cuma karena untuk gue pengen make sure lagi, akhirnya gue WhatsApp ke nomor WA yang tersedia ini ke penanggung jawabnya Insinyur Haji Edi Gunawan untuk konfirmasi kalau gue itu calon peserta PT Angkasa Pura II, dan gue perlu nggak nih untuk isi format tersebut walaupun gue nggak pakai tour and travel mereka, karena di sini kan ada catatannya pakaian seragam dan kelengkapan tes peserta calon karyawan telah disediakan. Jadi mungkin gue butuh di situnya gitu kan. Tapi pas setelah gue WhatsApp dengan format yang sudah disediakan, tidak ada respon. Dia tidak merespon, dia cuma nge-read aja gitu kan. Walaupun mereka mungkin minta transfer atau gimana, gue gak akan transfer juga gitu. Belum ada kecurigaan sama sekali di hari itu. Akhirnya hari H itu tiba, dimana gue harus datang ke PT Angkasa Pura II untuk melaksanakan tes psikotes dan juga interview jam 8.30. Jadi gue spare waktu sekitar 1 jam. Gue berangkat dari rumah 7:30. Jaga-jaga biar gak telat. Nyampe sana sepi banget, bener-bener sepi banget ya. Pas sampai sana akhirnya
gue kasih unjuk ke satpamnya kalau misalnya gue hari ini ada tes interview di PT Angkasa Pura II jam 8.30 di ruang rapat lantai 7 yang beralamat di kantor pusat PT Angkasa Pura II gedung 600, which is itu kantor pusatnya ya. Dan setelah gue kasih lampiran ini ke satpam yang di sana, jadi ada 2 orang satpam di sana. Terus mereka bilang, mbaknya dari mana ya? Kebetulan saya dari Tangerang juga pak gitu. Saya pengen interview hari ini karena saya udah dapat jadwal untuk interview hari ini jam 8.30 lewat email. Dan ternyata setelah gue cek emailnya itu bukan dari email resminya Angkasa Pura, melainkan itu dari Gmail ya, dia @gmail.com gitu lah. Tapi PT Angkasa Pura 2 @gmail.com gitu. Gue kurang perhatiannya pas di situ. Terus satpamnya cerita lah kalau misalnya ini kejadian ini udah sering banget, bukan cuma sekali 2 kali aja. Jadi emang udah sering banget banyak penipuan kayak gini yang mengatasnamakan PT Angkasa Pura II dan membuka lowongan banyak banget, tapi ternyata itu lowongan bodong. Yang kasiannya satpamnya tuh cerita kemarin sempat ada orang dari Batam yang udah jauh-jauh dari sana, transportasinya mereka bayar sendiri, dan juga tiket tiket hotel. Mereka udah nginep di dekat Angkasa Pura II untuk melakukan tes interview ini. Ternyata pas sampai sana nggak ada psikotes, nggak ada interview atau nggak ada apa-apa. Sedangkan dia sudah bayar tiket dari si Angkasa Pura Tour and Travel gitu. Jadi sebenarnya gue lebih ke kasihan sama orang-orang yang dari luar kota yang jauh-jauh bela-belain buat interview sama psikotes di Angkasa Pura II. Maksudnya banyak banget oknum bodong kayak gini yang masih nyari duit dari penipuan Angkasa Tour and Travel. Jadi mereka karena sistemnya transfer dan reimburse dari Angkasa Puranya, jadi dia bayar dulu, transfer ke rekening pribadi, nanti di hari H pas interview, di akhir interview dijanjikan untuk diganti dananya gitu, dana untuk PT Angkasa Pura Tour and Travel. Nah, banyak banget katanya, bukan kejadian sekali 2 kali kayak gini, dan katanya PT Angkasa Puranya juga sudah sering melaporkan kalau misalnya banyak oknum terkait yang tidak bertanggung jawab, tapi masih sering dilakukan demi mendapatkan dan menipu orang-orang lebih banyak lagi. Jadi ini pelajaran banget. Maksudnya dari sini gue belajar banyak banget, jangan mudah percaya dan harus lebih teliti lagi ngelihat email itu dari email resminya perusahaan tersebut atau bukan. Jadi sebenarnya bukan dari Angkasa Pura II aja nih yang banyak kejadian-kejadian penipuan kayak gini, tapi banyak banget dari perusahaan lain yang berusaha juga, orang-orang individual itu berusaha untuk nipu gitu, mengatasnamakan perusahaan. Jadi tolong buat teman-teman yang memang lagi cari kerjaan, please banget lebih teliti lagi. Terus carinya itu di website resmi perusahaan tersebut, atau kalau memang ada dari Instagram atau sosial media lainnya, lebih baik dari sosial media perusahaan tersebut, atau lowongan kerja yang pasti, karena banyak juga kan akun-akun lowongan kerja yang memang sudah banyak beredar. Jadi tolong banget buat teman-teman jangan langsung iyahkan kalau misalnya ada transfer uang dijanjikan balik atau gimana, itu sudah pasti penipuan. Karena biasanya memang kalau kantor itu atau perusahaan memang tidak pernah memungut biaya sepeser pun untuk calon karyawannya. Jadi tolong lebih wise lagi, lebih bijaksana lagi, lebih teliti lagi,
biar tidak terjadi hal-hal yang merugikan kita masing-masing ya. Oke, itu aja sih, sekian yang bisa gue sampein. Semoga udah gak ada lagi orang-orang yang bisa kena tipu kayak gini, dan lebih bisa cari tahu lagi perusahaannya, atau lebih make sure lagi ke perusahaannya kalau misalnya memang ada buka lowongan, kalau misalnya kalian ragu gitu sih. Itu pesan-pesannya ya teman-teman, lebih wise aja intinya. Oke, thank you ya.